dengan judul mengapa muslim mau berbagi. Baca kita silakan. Pakai ini Pak. Itu bagus ya. Kita nggak nyampe, mesti geser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal Islam yahlu wa la yudlam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatil 'alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. وقال أيضا في آية أخرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا وعلم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك لك. وقال أيضا من مات في طلب العلم فبنينا الله بين الأنبياء درجة واحدة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu, Ibu Ai, Ibu Asep yang saya hormati, pengurus atau koordinator santunan Ibu Ustazah Fatimah yang saya hormati, para ibu-ibu ketua RT yang berkesempatan hadir yang saya hormati, para ustazah, ada Ustaz Puji di sini ya, dan ustazah yang lain. Mungkin ada Ustazah Merti barangkali dan yang lainnya yang saya hormati. Mohon izin pada kesempatan tausiah pagi menjelang siang ini saya mengambil topik mengapa muslim mau berbagi. Mengapa muslim mau berbagi? Jamaah yang saya muliakan, saya berharap nanti materi 30 menit ya, selebihnya interaktif tanya jawab. Dan kalau bisa tanya jawabnya karena ada 8 RT, satu RT ada wakil. Pertanyaannya apa saja. Karena ketika bertanya maka ada wawasan, yang lain ikut mendapatkan pengetahuan. Nanti di absen ya, RT 1 siapa. Baik jamaah yang saya muliakan, mengapa muslim mau berbagi? Setidaknya ada 5 alasan. Jadi kalau saya pasti ada sistematikanya kalau ngaji. Yang pertama, muslim mau berbagi karena muslim punya sifat natural yaitu rahmah. Sifat alamiah yang given, yang Allah langsung berikan kepada setiap kita orang beriman. Maka tadi suratnya Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman,
wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah mengutusmu wahai Muhammad. Kalau sudah disebut kata Nabi Muhammad include, berarti di dalamnya ada umatnya, berarti kita semua, illa kecuali rahmatan lil alamin, agar menjadi rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Jadi kita ini sudah dikasih Allah sifat rahmat secara alamiah. Karena kita punya sifat rahmat, sifat kasih sayang, maka mau berbagi. Contoh, siapa yang tahu Olimpiade di Tokyo kemarin berakhir tanggal berapa? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang dulu. Olimpiade Tokyo terakhir tanggal 8 Agustus kemarin. Ya. Ada ibrah, ada pelajaran tentang rahmat, tentang kasih sayang. Ada 2 atlet lompat tinggi. Yang satu dari Itali. Ibu tahu Itali di mana? Batu Ceper Kulon. Naik kapal ya. Namanya Barteri. Lalu ada atlet dari Qatar. Kalau Qatar mana? Cikokol kemana? Ngetan. Ke bandara lagi juga. Namanya Barsin. Allah takdirkan 2 atlet kelas dunia ini lompat. Allah takdirkan ya, karena mereka sudah berikhtiar, maka ujungnya adalah takdir. Ternyata hasilnya draw, sama, yaitu 2 meter 37 cm, tinggi betul ya. Lompat pertama hasilnya draw, lompat lagi kedua draw lagi, lompat yang ketiga sama lagi baik. Lucu kan? Tapi tidak ada yang lucu, tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batilan. Al-Imran 191. Tidak ada yang kebetulan, ada skenario Allah. Setelah lompat yang ketiga, Allah takdirkan Barterinya cedera serius. Jadi di sini engkel tulang pinggulnya ini cedera serius. Sehingga dia tidak bisa lagi lompat. Kan kalau masih 3 kali draw ya harus lompat lagi gitu, sampai ada selisih walaupun 1 cm. Ternyata cedera serius. Lalu kemudian Barsim, ya seorang atlet lompat tinggi dari Qatar yang muslim, itu dipersilahkan oleh Komite Olimpiade untuk lompat terakhir yang keempat. Tujuannya bukan untuk memenangkan pertandingan atau pelompatan yang keempat, siapa yang menang siapa yang kalah, bukan, tapi hanya menetapkan, mentasbih bahwa dia itu pemenangnya, itu saja, simbol saja. Dia datang muncul ya, kalau datang muncul apa? Ke ketua panitia Komite Olimpiadenya, ketua jurinya, ngomong pakai bahasa Inggris. Mau diomongin nggak ngomongnya? Janganlah, keder bentar ya, sedih. Dia bilang begini, Bapak Ketua, boleh nggak? Harusnya kan emas dapat saya, Bu. Kalau Olimpiade dunia itu emasnya nggak main-main. Kemarin si Grecia, siapa namanya? Grecia Poli sama Apriani itu setidaknya paling tidak dapat 5 miliar. Karena memang ini dunia, ya, kelas dunia. Jadi tidak ecek-ecek, tidak kaleng-kaleng, luar biasa hadiah. Maka tentu Barteri dan Barsim pun sama, di negaranya juga luar biasa menjadi pahlawan dan materinya mungkin bergunung-gunung. Tapi ini Barsim, atlet muslim dari Qatar yang dikenal juga sering berbagi orangnya, itu ngomong begini, boleh nggak Pak dibagi 2 emasnya? Ya komitenya bingung, maksudnya bagaimana?
begini Pak, sudahlah, kalau boleh dibagi dua, saya gak usah lompat yang keempat karena saudara saya yang dari Italia ini cedera, saya kasihan sama dia, mendingan masa dibagi dua aja dah, pemenangnya jadi dua, boleh apa kagak ya? Subhanallah, panitia rapat ya, minum, ayo minum, makan snack mungkin ya, tapi ustadznya belum ada ini. Setelah rapat, memperhatikan, menimbang, memutuskan bahwa emas boleh dibagi dua. Masya Allah, begitu dengar emasnya boleh dibagi dua, artinya juaranya boleh dua orang, si Barsim yang dari Itali langsung jejingkrakan luar biasa, sampai memeluk yang namanya Barsim Barteri ini seperti pelukan orang 50.000 tahun gak ketemu, saking terima kasihnya sampai menangis gembira, dan seluruh stadion itu gemuruh dahsyatnya luar biasa, bahkan banyak yang menangis, bahkan dia guling-guling tuh si Barteri. Ya terbayang dong akan dapat bonus yang dahsyatnya luar biasa, tapi dia sangat kagum dengan Barsim atlet dari Qatar tersebut. Kalau Barsimnya sih tenang-tenang saja. Ibu, apa pelajarannya ini? Ada dua. Pelajaran yang pertama, Barsim punya sifat rahmat, kasih, maka dia mau berbagi emas kepada siapa? Iya, namanya siapa tadi? Mion. Namanya Barteri. Orang mana? Muslim apa bukan Muslim? Bukan Muslim. Ya. Jadi Barsim sedang mengajarkan bahwa setiap kita orang Muslim, umatnya Nabi Muhammad, punya rahmat. Dalilnya apa? Selain tadi surat Al-Anbiya 107, ada dalil yang juga sangat populer, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Saya kira ini ibu udah hafal semua, saking hafalnya sampai lupa kayaknya. Wallahu fi aunil abdi madama abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, membantu seorang hamba selama si hamba tersebut mau menolong dan membantu saudaranya, walaupun bukan orang Islam. Hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Tabrani. Kalau yang ini saya kira jarang-jarang yang hafal ini. Saya aja ngapalin susah. Hadisnya bunyinya begini: La amsyia, saya berjalan, kata Nabi, ma'a, bersama, akhi, saudaraku, ya, fi hajatihi, dalam hajatnya saudaraku, ahabbu, lebih aku sukai, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min, daripada a'taqifa, saya beriktikaf, fi hadha masjid, di Masjid Nabawi, syahron, sebulan. Ulangi Bu, ulangi. Terlalu rendah hati. Wasep, ulangi mana Wasep? Jadi saya berjalan dengan hamba Allah, membersamai hamba Allah, menolong hamba Allah, membantu hamba Allah, lebih aku sukai daripada saya beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ibu tahu ibadah di Masjid Nabawi dengan di masjid lain beda apa sama? Udah pulang lah, sama apa beda? Contoh sholatnya, kalau di Masjid Nabawi 1 rakaat di Al-Hidayah berapa? Hah? Kalau di Masjid Nabawi 1 rakaat di sini berapa? 1000. Ini terlalu rendah hati benar di sini ya. Hah? Siapin mana? Bin jawab Bin, biar kelar urusan nih. Iya dah,